Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami PPL dari Pekalongan Timur akan mempresentasikan video kami yang membahas tentang perwakafan. Sebagai agent of change, tentunya mahasiswa harus dapat membaur dengan masyarakat. Nah, untuk itu, kali ini kami akan mempresentasikan observasi wakaf yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur. Yang pertama yaitu mengenai prosedur secara administrasi pendaftaran wakaf. Yang pertama, calon wakif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua, syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif yang berupa pekarangan, pertanian atau sawah tambak, atau sudah berdiri bangunan, boleh berupa tanah dan bangunan produktif. Yang ketiga, calon memberitahukan kehendaknya kepada nadhir, yaitu orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf di desa, kelurahan, atau nadhir yang ditunjuk. Nadhir sendiri terdiri dari nadhir perorangan atau biasa disebut nadhir desa atau kelurahan, kemudian nadhir organisasi, contohnya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, dan juga nadhir badan hukum. Yang keempat, calon wakif dan nadhir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, yaitu Kepala KUA. Kelima, bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah atau tidak diwakafkan keseluruhan, maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan. Proses pemisahan atau pemecahan sertifikat di BPN. Bila dari tanah yayasan atau berkas hak adat atau dari tanah negara, perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas real. Keenam, calon wakif dan nadhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai berkas perwakafan dan pengisian data berkas yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan wakaf, yaitu di antaranya yang pertama, fotokopi KK dan KTP wakif 4 lembar, yang kedua, fotokopi KTP nadhir 4 lembar dan menunjukkan SK nadhir dari KUA, yang ketiga, fotokopi KTP 2 orang saksi 4 lembar, yang keempat, fotokopi bukti kepemilikan harta atau tanah, sertifikat atau akta jual beli atau petok D yang akan diwakafkan 4 lembar. Yang kelima, surat keterangan kepemilikan harta atau tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau desa dan mengisi formulir model WK 4 lembar. Keenam, menyediakan materai 10.006 lembar. Ketujuh, peruntukan harta atau tanah wakaf bisa masjid, sekolah, TPQ, dan lain sebagainya. Kedelapan, wakif, nadhir, dan 2 orang saksi harus hadir di KUA dihadapkan PPAIW untuk berikrar. Berikut ini kami akan menyampaikan profil dari nadhir. Nama lengkap RM Firdaus, tempat tanggal lahir Pekalongan 15 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan dosen, jabatan Ketua Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kauman Gang 1, nomor 11 RT 2 RW 7 Pekalongan Timur. Berikut ini mengenai profil dari wakif. Nama lengkap Hertutiati, tempat dan tanggal lahir Pemalang 13 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan wira swasta, jabatan sebagai wakif Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Pringgosari nomor 26 Pekalongan Timur. Akta ikrar wakaf dilaksanakan di KUA pada tanggal 25 November 2020 dengan nomor 08-W2-03-10-2020. Sertifikat ada secara legalitas. Pembukuan sertifikat pada tanggal 12 Mei 2020. Kondisi aset baik. Potensi wakaf. Aset wakaf yang berlokasi di Pekalongan Timur memiliki beberapa potensi, diantaranya seperti yang ada di Kalimbaros, yaitu mampu membantu masyarakat umum untuk melakukan kegiatan amalia-amalia NU seperti mengaji, yasinan, dan lain sebagainya. Kemudian jika dilihat dari lokasinya, dapat dikatakan cukup strategis karena berdekatan dengan pemukiman warga dan tidak terlalu jauh dari jalan raya. Selain itu, lokasinya pun mudah diakses oleh warga penduduk. Dilihat dari segi pengelolaannya pun cukup bagus.
hambatan atau kendala yang dihadapi wakaf yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan aset wakaf yang ada, sehingga kurang maksimal kemanfaatan dari aset wakaf tersebut. Selain itu, rawan terjadi penarikan tanah wakaf, sehingga perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari para ahli waris yang bersangkutan. Selain itu, juga perlu adanya surat kuasa peralihan hak bila mana gedung tersebut tidak produktif lagi agar dapat dialihfungsikan, agar manfaat dari aset wakaf tersebut terus dapat dirasakan. Cukup sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata dalam penyampaian video ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.